Langit sore berwarna keemasan saat Aruna tiba di sebuah rumah kayu kecil di tepi danau. Matahari sudah mulai turun perlahan di balik perbukitan jauh, dan cahayanya memantul di permukaan air yang tenang seperti cermin besar yang berkilau. Jalan setapak yang ia lewati masih sedikit berdebu, dengan rumput liar tumbuh di kanan kiri. Tidak ada suara kendaraan, tidak ada keramaian. Hanya suara angin yang telan menyentuh daun-daun dan sesekali suara burung yang pulang ke sarangnya. Aruna berhenti beberapa langkah sebelum pagar kayu kecil di depan rumah itu. Ia memandang rumah tersebut cukup lama. Dindingnya terbuat dari papan kayu yang sudah sedikit memudar warnanya. Jendelanya tidak besar, dan di depan rumah ada beranda kecil dengan satu kursi kayu tua. Tempat itu sangat sederhana, namun entah mengapa terasa hangat. Ia membuka pagar pelan, lalu berjalan menuju beranda. Setiap langkah terasa seperti meninggalkan sesuatu yang berat jauh di belakang. Saat tangannya menyentuh gagang pintu, ia menarik napas panjang. Udara di tempat itu terasa berbeda, lebih lembut, lebih dingin, dan anehnya membuat dadanya terasa lebih lega. Seolah-olah tempat itu tidak menanyakan siapa dia, dari mana dia datang, atau apa yang sudah ia lalui. Tempat itu hanya diam, tetapi terasa menerima. Aruna membuka pintu dan masuk. Di dalam rumah hanya ada beberapa perabot sederhana. Meja kayu kecil, kursi, rak buku dan tempat tidur di dekat jendela yang menghadap langsung ke danau. Cahaya senja masuk melalui jendela dan memenuhi ruangan dengan warna orange lembut. Ia meletakkan tasnya di lantai, lalu berjalan mendekati jendela. Dari sana, danau terlihat luas dan tenang. Permukaannya hampir tidak bergerak, hanya riak kecil yang terbentuk karena angin sore. Aruna berdiri lama di sana, memandang matahari yang semakin turun. Perlahan, langit berubah warna, dari keemasan menjadi jingga, lalu sedikit ungu. Untuk pertama kalinya setelah waktu yang sangat lama, Aruna tidak merasa harus terburu-buru. Tidak ada yang mengejarnya, tidak ada yang menuntutnya. Tidak ada suara bising, tidak ada pesan yang harus dibalas. Tidak ada pekerjaan yang harus diselesaikan malam ini. Yang ada hanya danau, langit senja, dan rumah kayu kecil itu. Ia duduk di kursi dekat jendela, masih memandang keluar. Di dalam hatinya, ada perasaan yang sulit dijelaskan. Bukan bahagia yang berlebihan, bukan juga sedih, hanya perasaan tenang. Seperti seseorang yang akhirnya berhenti berjalan setelah perjalanan yang sangat jauh. Matahari akhirnya tenggelam sepenuhnya, meninggalkan cahaya lembut di langit. Danau berubah menjadi lebih gelap, tetapi tetap terlihat damai. Aruna berbisik pelan, hampir seperti berbicara pada rumah itu. Aku pulang, meskipun aku belum tahu pulang kemana sebenarnya. Rumah kayu itu tetap diam, tapi di dalam keheningan itu, Aruna merasa seolah-olah tempat itu sudah lama menunggu dia datang. Malam pertama di rumah kayu itu terasa sangat sunyi. Tidak ada suara kendaraan, tidak ada suara televisi dari rumah tetangga, bahkan tidak ada suara langkah orang lewat. Keheningan di tempat itu begitu dalam, tetapi bukan keheningan yang menakutkan. Keheningan itu terasa seperti selimut yang menenangkan. Aruna tidur lebih cepat dari biasanya malam itu. Udara dingin dari danau masuk melalui celah jendela, membuatnya menarik selimut lebih tinggi hingga ke bahu. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia tertidur tanpa memikirkan banyak hal. Namun di tengah malam, Aruna perlahan terbangun. Bukan karena mimpi buruk, bukan karena suara keras, tetapi karena suara yang sangat pelan. Suara air. Awalnya ia hanya diam, masih berbaring, mencoba mendengarkan. Suara itu lembut sekali, seperti air yang bergerak pelan menyentuh kayu atau batu di tepi danau. Berirama, pelan, dan teratur. Aruna bangun dari tempat tidurnya lalu berjalan perlahan menuju jendela. Ia membuka jendela sedikit dan udara malam langsung masuk. Dingin tetapi segar.
Di luar, danau terlihat sangat indah. Cahaya bulan memantul di permukaan air, membuat danau itu berkilau seperti dipenuhi serpihan cahaya kecil. Airnya bergerak sangat pelan, menciptakan riak kecil yang terlihat seperti garis-garis tipis berwarna perak. Angin malam bertiup lembut menggerakkan daun-daun pohon di sekitar rumah. Suara daun yang bergesekan pelan bercampur dengan suara air danau. Semua suara itu sangat pelan, tetapi justru membuat malam terasa hidup. Aruna duduk di kursi dekat jendela, memeluk lututnya pelan dan hanya memandang keluar. Tidak ada yang ia pikirkan saat itu. Ia hanya mendengarkan. Suara air yang beriak pelan itu terdengar seperti bisikan yang tidak memiliki kata-kata, tetapi terasa menenangkan. Seolah-olah danau itu sedang bercerita, tetapi bukan dengan bahasa yang bisa didengar, melainkan dengan rasa yang bisa ditenangkan. Perlahan Aruna menyadari sesuatu. Selama ini hidupnya terlalu penuh dengan suara. Suara kendaraan, suara pekerjaan, suara orang berbicara, suara telepon, suara kekhawatiran di dalam pikirannya sendiri. Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah waktu yang sangat lama, ia mendengar keheningan. Dan di dalam keheningan itu, ia justru merasa lebih tenang daripada di tempat manapun. Ia menutup mata sejenak, masih mendengarkan suara air dan angin. Dadanya terasa lebih ringan. Pikirannya tidak berlari kemana-mana. Semua terasa pelan, terasa cukup, terasa damai. Aruna membuka mata sekali lagi dan melihat danau yang berkilau di bawah cahaya bulan. Ia tersenyum kecil, lalu berbisik pelan, hampir tidak terdengar. Kalau setiap malam seperti ini, mungkin aku bisa benar-benar beristirahat. Ia kemudian menutup jendela pelan, kembali ke tempat tidur dan berbaring. Suara air masih terdengar samar dari luar, seperti lagu pengantar tidur yang sangat lembut. Malam itu, Aruna tertidur kembali dengan perasaan yang berbeda. Bukan karena ia tidak punya masalah, bukan karena hidupnya sudah sempurna, tetapi karena untuk pertama kalinya setelah lama, hatinya benar-benar tenang. Di beranda rumah kayu itu ada sebuah kursi kayu tua yang menghadap langsung ke danau. Kursi itu tidak terlalu besar. Kayunya sudah sedikit memudar dan di beberapa bagian terlihat halus karena sering dipakai. Saat Aruna pertama kali melihatnya, ia langsung merasa kursi itu seperti memiliki banyak cerita. Pagi pertama setelah malam yang tenang itu, Aruna membawa secangkir teh hangat dan duduk di kursi kayu tersebut. Udara pagi masih dingin dan kabut tipis melayang di atas permukaan danau. Matahari belum sepenuhnya muncul, hanya cahaya lembut yang perlahan membuat langit berubah dari abu-abu menjadi keemasan. Aruna duduk diam, kedua tangannya memegang cangkir hangat. Ia tidak melakukan apa-apa, tidak membaca buku, tidak mendengarkan musik, tidak membuka ponsel. Ia hanya duduk dan memandang danau. Awalnya terasa sedikit aneh. Ia terbiasa dengan hidup yang selalu sibuk, selalu ada yang harus dilakukan, selalu ada yang harus dipikirkan. Duduk diam tanpa melakukan apa-apa dulu terasa seperti membuang waktu. Namun di tempat itu, duduk diam justru terasa berbeda. Ia mulai mendengar hal-hal kecil yang dulu tidak pernah ia perhatikan. Suara burung yang terbang rendah di atas danau, suara kayu beranda yang sedikit berderit saat tertiup angin, suara air yang menyentuh tepi danau dengan pelan dan teratur. Hari-hari berikutnya, Aruna selalu duduk di kursi itu setiap pagi. Kadang ia hanya duduk beberapa menit, kadang bisa sangat lama tanpa terasa. Ia mulai terbiasa dengan keheningan, dan anehnya, keheningan itu tidak lagi terasa kosong. Keheningan itu terasa seperti ruang yang luas, tempat pikirannya bisa beristirahat. Di kursi tua itu, Aruna mulai memikirkan banyak hal tentang hidupnya, tetapi tidak dengan cara yang membuatnya lelah. Ia memikirkan masa lalu, keputusan-keputusan yang pernah ia ambil, orang-orang yang pernah datang dan pergi dalam hidupnya. Namun di tempat itu, semua kenangan terasa lebih ringan, seperti melihat hujan dari dalam rumah. Ia bisa melihatnya tetapi tidak lagi basah karenanya. Suatu pagi, saat matahari terbit perlahan dan cahaya menyentuh permukaan danau, Aruna menyadari sesuatu.
Selama ini, ia selalu mencari kebahagiaan di tempat yang jauh, di pencapaian, di pengakuan orang lain, di kesibukan yang tidak pernah selesai. Padahal mungkin yang ia butuhkan bukanlah hidup yang lebih ramai, melainkan hati yang lebih tenang. Ia menyentuh sandaran kursi kayu tua itu pelan. Ia membayangkan siapa yang dulu sering duduk di kursi ini sebelum dirinya. Mungkin seseorang yang juga datang dengan hati yang lelah. Mungkin seseorang yang juga duduk di sana setiap pagi, memandang danau yang sama, dan perlahan belajar berdamai dengan hidupnya. Angin pagi bertiup pelan, membawa aroma air dan kayu. Aruna menarik nafas dalam-dalam dan menutup mata sebentar. Di beranda kecil itu, di kursi kayu tua yang sederhana, Aruna menemukan sesuatu yang selama ini ia cari kemana-mana. Bukan jawaban, bukan kesuksesan, dan bukan juga pelarian. Ia menemukan ketenangan. Suatu siang yang tenang, ketika cahaya matahari masuk lembut melalui jendela, Aruna mulai merapikan sudut-sudut rumah yang belum ia sentuh sejak kedatangannya. Tidak banyak yang perlu dibereskan, tetapi ia ingin mengenal rumah itu lebih dekat, seperti mengenal seseorang secara perlahan. Di sudut ruangan, dekat rak kayu tua, ia melihat sebuah kotak kecil yang tertutup debu tipis. Kotak itu tidak mencolok, seolah sengaja disimpan tanpa ingin menarik perhatian. Aruna berjongkok, lalu mengusap permukaannya pelan sebelum membukanya. Di dalamnya, tersimpan beberapa benda lama. Ada foto-foto yang sudah sedikit pudar warnanya. Ada juga beberapa lembar surat yang dilipat rapi, tetapi kertasnya sudah menguning dimakan waktu. Aruna mengambil salah satu foto. Di sana terlihat seorang pria berdiri di beranda rumah yang sama, di samping kursi kayu tua yang kini sering ia duduki. Di belakangnya, danau tampak sama tenangnya seperti sekarang. Foto berikutnya memperlihatkan pria itu duduk sendiri, memandang ke arah air. Ekspresinya tidak sepenuhnya bahagia, tetapi juga tidak sedih. Lebih seperti seseorang yang sedang berpikir, atau mungkin sedang mencoba memahami hidupnya. Aruna kemudian membuka salah satu surat. Tulisan tangannya rapi, tetapi terasa jujur dan sederhana. Ia membaca perlahan. Surat itu tidak ditujukan kepada siapapun secara jelas, lebih seperti catatan untuk dirinya sendiri. Tentang lelahnya hidup di tempat yang penuh suara, tentang keinginan untuk menjauh sejenak dari dunia yang terasa terlalu cepat, tentang harapan sederhana, hanya ingin duduk tenang, mendengar angin, dan merasa cukup. Ia membaca beberapa lembar lainnya. Isi surat-surat itu berbeda-beda, tetapi memiliki rasa yang sama. Rasa lelah, rasa mencari, dan perlahan berubah menjadi rasa menerima. Di salah satu surat terakhir, tertulis kalimat yang membuat Aruna terdiam cukup lama. Jika suatu hari ada seseorang yang datang ke rumah ini, semoga ia juga menemukan apa yang selama ini ia cari, bukan di luar sana, tetapi di dalam dirinya sendiri. Aruna menurunkan surat itu pelan. Ia menatap ke arah jendela, ke danau yang tetap tenang seperti biasanya. Untuk sesaat, ia membayangkan pria dalam foto itu duduk di kursi beranda, di pagi yang dingin, memandang danau yang sama dengan perasaan yang mungkin tidak jauh berbeda darinya. Rumah kayu ini ternyata bukan hanya tempat kosong. Rumah ini pernah menjadi saksi perjalanan seseorang. Seseorang yang juga datang dengan hati yang lelah dan memilih diam untuk menyembuhkan dirinya. Aruna merapikan kembali surat-surat itu dengan hati-hati, lalu menyimpannya kembali ke dalam kotak. Kali ini, ia tidak melihatnya sebagai benda lama yang terlupakan, tetapi sebagai bagian dari cerita yang masih hidup. Ia tersenyum kecil. Perasaan yang selama ini sulit dijelaskan tiba-tiba terasa lebih jelas. Ia tidak sendiri. Ada seseorang sebelum dirinya yang pernah duduk di tempat yang sama, mendengar suara yang sama, dan mencari ketenangan yang sama. Dan entah kenapa, mengetahui hal itu membuat hatinya terasa lebih hangat. Seolah-olah rumah kayu di tepi danau itu tidak hanya memberikannya tempat untuk beristirahat, tetapi juga teman, meskipun hanya dalam bentuk jejak masa lalu. Malam itu datang lebih cepat dari biasanya. Langit yang sejak sore tampak redup akhirnya benar-benar gelap. Dan angin mulai bertiup sedikit lebih dingin. Tak lama kemudian, suara pertama terdengar. Tetes hujan yang jatuh perlahan di atap kayu. Awalnya hanya 1-2 tetes, lalu semakin banyak.
hingga akhirnya hujan turun dengan ritme yang tenang dan teratur. Aruna sedang duduk di dalam rumah, ditemani cahaya lampu kecil yang hangat. Ia berhenti sejenak dari aktivitasnya, lalu mengalihkan perhatian ke jendela. Suara hujan itu begitu lembut, tidak deras, tidak juga mengganggu. Justru seperti musik yang menenangkan. Ia bangkit perlahan dan mendekati jendela, lalu duduk di kursi yang menghadap keluar. Dari sana, ia bisa melihat danau yang kini tampak lebih gelap, dengan permukaan air yang dipenuhi riak-riak kecil akibat hujan. Tetesan hujan di atap, di tanah, dan di permukaan danau menyatu menjadi satu irama yang utuh. Pelan, teratur, seperti detak waktu yang tidak terburu-buru. Aruna memeluk dirinya sendiri, merasakan hangatnya dari dalam rumah yang kontras dengan dinginnya malam di luar. Ia menatap hujan cukup lama, tanpa benar-benar memikirkan apapun. Namun perlahan, seperti air yang menemukan jalannya, kenangan-kenangan lama mulai muncul di dalam pikirannya. Tentang masa lalu yang pernah membuatnya lelah. Tentang keputusan-keputusan yang dulu terasa berat. Tentang orang-orang yang pernah begitu dekat, lalu perlahan menjadi jauh. Dulu, setiap kali kenangan itu datang, dadanya selalu terasa sesak. Ada rasa yang sulit dijelaskan. Antara penyesalan, kehilangan, dan pertanyaan yang tidak pernah benar-benar terjawab. Namun malam itu terasa berbeda. Aruna tidak menolak kenangan itu. Ia juga tidak berusaha melupakannya. Ia hanya membiarkannya datang dan lewat. Seperti hujan yang jatuh, menyentuh tanah, lalu mengalir pergi tanpa harus ditahan. Ia menarik napas pelan, lalu menghembuskannya perlahan. Dadanya tidak lagi terasa sesak. Kenangan-kenangan itu masih ada, tetapi rasanya telah berubah. Tidak lagi tajam, tidak lagi menyakitkan. Hanya terasa seperti potongan cerita yang pernah menjadi bagian dari hidupnya. Ia tersenyum kecil, menatap tetesan hujan yang terus jatuh di permukaan danau. Mungkin selama ini ia tidak benar-benar harus melupakan masa lalu. Mungkin yang ia butuhkan hanyalah waktu dan ruang untuk menerimanya. Suara hujan semakin lembut, seolah ikut meredakan semua yang ada di dalam dirinya. Aruna menyandarkan punggungnya di kursi, masih memandang keluar jendela. Lampu kecil di dalam rumah memberikan rasa hangat yang sederhana. Sementara hujan di luar membawa ketenangan yang sulit dijelaskan. Untuk pertama kalinya, kenangan itu tidak lagi terasa seperti beban. Tidak lagi terasa seperti luka yang terbuka. Kenangan itu kini hanya terasa seperti cerita yang sudah selesai. Cerita yang pernah ia jalani, pernah ia rasakan, dan kini perlahan ia lepaskan. Malam terus berjalan. Hujan pun perlahan mereda. Namun di dalam hati Aruna, sesuatu telah benar-benar berubah. Ia tidak lagi berusaha lari dari masa lalunya. Ia telah berdamai dengannya. Suatu pagi, setelah matahari naik sedikit lebih tinggi dan kabut di atas danau mulai menghilang, Aruna berjalan menyusuri tepi danau seperti biasanya. Rumput di tanah masih sedikit basah oleh embun, dan udara pagi terasa segar serta bersih. Saat berjalan lebih jauh dari biasanya, ia melihat sesuatu yang sebelumnya tidak terlalu ia perhatikan. Di antara beberapa batu besar di tepi danau, terikat sebuah perahu kayu kecil. Perahu itu sederhana, catnya sudah sedikit memudar, dan talinya diikat pada batang kayu yang tertancap di tanah. Perahu itu terlihat sudah lama berada di sana, tetapi masih cukup kuat untuk digunakan.
Aruna berdiri di tepi danau, memandang perahu itu cukup lama. Air danau sangat tenang pagi itu. Hampir tidak ada riak. Permukaannya memantulkan langit biru pucat dan awan tipis yang bergerak pelan. Entah mengapa, ia merasa ingin mencoba naik ke perahu itu. Ia membuka tali pengikatnya perlahan, lalu mendorong perahu sedikit ke air. Perahu itu bergoyang pelan, menciptakan lingkaran-lingkaran kecil di permukaan danau. Aruna naik dengan hati-hati, lalu duduk di bangku kayu di tengah perahu. Ia mengambil daun yang terletak di dasar perahu, lalu mulai mengayuh pelan. Daun menyentuh air dengan suara kecil, lalu menarik perahu maju pelan. Tidak ada suara mesin, tidak ada gelombang besar. Hanya suara air yang terbelah oleh daun dan kembali menyatu di belakangnya. Aruna mengayuh pelan, sangat pelan. Dan perahu itu bergerak menjauh dari tepi danau. Semakin ke tengah, suasana semakin sunyi. Rumah kayu di tepi danau terlihat semakin kecil dari kejauhan. Di sekelilingnya hanya ada air yang luas dan langit yang terbuka. Ia berhenti mengayuh sejenak dan membiarkan perahu itu mengapung mengikuti gerakan air yang sangat pelan. Tidak ada arah tertentu, tidak ada tujuan khusus. Ia hanya duduk di sana, di tengah danau yang tenang. Untuk pertama kalinya, ia merasakan benar-benar berhenti. Bukan berhenti karena lelah, tetapi berhenti karena memang tidak perlu terburu-buru. Selama ini hidupnya selalu terasa seperti perjalanan yang harus cepat. Cepat mencapai tujuan, cepat menyelesaikan masalah, cepat menjadi lebih baik, cepat memahami semuanya. Namun, di tengah danau itu, di atas perahu kecil yang bergerak pelan, Aruna menyadari sesuatu yang sederhana tetapi sangat penting. Tidak semua perjalanan harus cepat. Tidak semua tujuan harus segera dicapai. Dan tidak semua pertanyaan harus langsung memiliki jawaban. Kadang-kadang, hidup hanya perlu dijalani pelan-pelan. Seperti perahu kecil yang bergerak pelan di atas danau yang tenang. Aruna kembali mengayuh perahu itu pelan, memutar arah kembali menuju rumah kayu. Air danau tetap tenang, seolah tidak pernah terburu-buru kemanapun. Saat perahu menyentuh kembali tepi danau, Aruna meningkatnya seperti semula. Ia berdiri sejenak, melihat perahu kecil itu sekali lagi. Perahu itu sederhana, perjalanannya pendek. Namun, pagi itu, Aruna merasa seperti baru saja melakukan perjalanan yang sangat jauh. Perjalanan untuk memahami hidupnya sendiri. Ia tersenyum kecil, lalu berjalan kembali ke rumah kayu di tepi danau, dengan langkah yang lebih pelan dari biasanya. Malam-malam berikutnya mulai terasa berbeda bagi Aruna. Ia sudah terbiasa dengan suara danau di malam hari, dengan angin yang menyentuh dinding kayu pelan, dan dengan keheningan yang dulu terasa asing, tetapi kini justru terasa menenangkan. Setiap malam, setelah langit benar-benar gelap, Aruna selalu menyalakan lampu kecil di ruang tengah rumah kayu itu. Lampu itu tidak terlalu terang, hanya cukup untuk menerangi meja, kursi, dan sebagian lantai kayu. Cahayanya berwarna hangat, membuat seluruh ruangan terasa lebih nyaman dan damai. Dari luar, jika ada seseorang yang melihat dari tepi danau, rumah kayu itu mungkin hanya terlihat seperti titik cahaya kecil di tengah gelapnya malam. Cahaya kecil yang diam, tidak mencolok, tetapi tetap bertahan menyala. Aruna sering duduk di dekat lampu itu pada malam hari. Kadang ia membaca buku lama yang ada di rak, kadang ia hanya menulis di buku catatannya, dan kadang ia hanya duduk diam sambil mendengarkan suara malam. Di tempat itu, malam tidak lagi terasa panjang atau sepi. Malam terasa seperti waktu untuk beristirahat, bukan hanya untuk tubuh, tetapi juga untuk pikiran. Suatu malam, ketika angin bertiup sedikit lebih kencang dan suara danau terdengar lebih jelas dari biasanya, Aruna duduk sendirian di ruang tengah. Ia mematikan semua lampu kecuali lampu kecil di meja. Ia memperhatikan cahaya itu cukup lama.
Cahaya kecil itu tidak besar, tidak terang seperti lampu kota, tetapi cukup untuk membuat ruangan gelap menjadi hangat. Cukup untuk membuat bayangan di dinding bergerak pelan. Cukup untuk membuatnya merasa tidak sendirian. Saat itulah Aruna tiba-tiba menyadari sesuatu. Selama ini ia berpikir bahwa ketenangan yang ia rasakan berasal dari danau yang sunyi, dari rumah kayu yang jauh dari keramaian, dari udara dingin dan suara angin yang lembut. Semua itu memang membantu, namun ternyata ketenangan itu bukan hanya berasal dari tempat ini. Ketenangan itu muncul karena hatinya mulai berubah, karena ia mulai berhenti melawan masa lalu, karena ia mulai menerima hal-hal yang tidak bisa ia ubah, karena ia mulai memaafkan dirinya sendiri. Ia menatap cahaya lampu kecil itu sekali lagi, lalu tersenyum pelan. Mungkin setiap orang membutuhkan tempat seperti ini, bukan hanya tempat yang jauh dari keramaian, tetapi tempat di mana ia bisa duduk diam dan berdamai dengan dirinya sendiri. Aruna kemudian berdiri dan membuka sedikit jendela. Dari luar, udara malam masuk bersama suara danau yang tenang. Ia melihat pantulan cahaya lampu dari dalam rumah jatuh ke beranda kayu, lalu sedikit memantul ke arah danau. Cahaya kecil dari dalam rumah itu ternyata bisa terlihat dari luar. Tidak terang, tetapi cukup untuk menunjukkan bahwa rumah itu hidup, bahwa di dalamnya ada seseorang yang sedang belajar tenang. Aruna menutup jendela kembali, lalu mematikan lampu dan berjalan menuju kamar. Sebelum tidur, ia menoleh sekali lagi ke ruang tengah yang kini gelap. Ia menyadari satu hal sederhana malam itu. Terkadang, cahaya yang kita cari di luar sana sebenarnya sudah ada di dalam diri kita sendiri. Kita hanya perlu diam cukup lama untuk menyadarinya. Suatu sore, ketika Aruna sedang duduk di kursi tua di beranda seperti biasanya, ia mendengar suara langkah kecil di lantai kayu. Sangat pelan, hampir tidak terdengar jika tidak benar-benar diperhatikan. Ia menoleh dan melihat seekor kucing berdiri di ujung beranda. Kucing itu tidak terlalu besar, bulunya campuran putih dan coklat dan terlihat sedikit kurus seperti kucing liar yang terbiasa hidup sendiri. Kucing itu tidak mendekat, hanya berdiri diam dan menatap Aruna dengan hati-hati. Aruna tidak bergerak, ia hanya menatap balik dan tersenyum kecil. "Halo," katanya pelan. Kucing itu tetap diam, tetapi tidak pergi. Beberapa saat kemudian, kucing itu mulai berjalan pelan mendekat, tetapi masih menjaga jarak. Sejak hari itu, kucing itu mulai sering datang ke beranda, kadang pagi, kadang sore, kadang malam. Ia tidak pernah mengeong keras, tidak pernah mengganggu. Ia hanya datang, duduk, dan memandang danau atau memandang Aruna. Aruna mulai menyiapkan sedikit makanan untuk kucing itu. Ia meletakkan makanan di sudut beranda, lalu duduk kembali di kursi kayu tua. Kucing itu akan mendekat setelah beberapa saat, makan pelan, lalu duduk tidak jauh dari Aruna. Mereka jarang benar-benar berinteraksi. Tidak ada permainan, tidak ada pelukan, tidak ada suara berisik. Mereka hanya duduk bersama dalam diam. Namun justru disitulah Aruna merasa ada sesuatu yang hangat. Setiap pagi atau sore, ia duduk di kursi kayu tua dan kucing itu duduk di lantai beranda atau melingkar tidur di dekat kakinya. Mereka sama-sama menghadap danau, sama-sama diam, sama-sama menikmati angin yang lewat pelan. Kadang Aruna berbicara pelan, menceritakan hal-hal sederhana seperti apa yang ia lakukan hari itu atau kenangan kecil yang tiba-tiba ia ingat. Kucing itu tidak menjawab tentu saja, tetapi tetap duduk di sana seolah-olah mendengarkan. Dan entah kenapa itu sudah terasa cukup. Aruna menyadari bahwa tidak semua kebersamaan harus diisi dengan banyak kata. Tidak semua pertemanan harus ramai dan penuh cerita. Kadang-kadang hanya duduk bersama dalam diam sudah lebih dari cukup untuk membuat seseorang merasa tidak sendirian. Suatu sore, saat matahari mulai tenggelam dan langit berubah menjadi jingga, kucing itu melompat pelan ke kursi kosong di samping Aruna. Ia berputar sedikit, lalu duduk menghadap danau seperti Aruna. Aruna tertawa kecil melihatnya. "Nikmati juga ya pemandangannya," katanya pelan. Angin sore bertiup lembut, danau tetap tenang, dan matahari perlahan menghilang di balik bukit. Aruna dan kucing kecil itu duduk bersampingan tanpa suara, tanpa percakapan, tanpa melakukan apa-apa. Namun di dalam momen sederhana itu, Aruna merasakan sesuatu yang sangat hangat di hatinya. Tidak banyak yang terjadi di rumah kayu itu. Tidak ada peristiwa besar, tidak ada perubahan yang dramatis. Hanya hari-hari yang berjalan pelan, suara danau yang tidak pernah berubah,
kursi kayu tua di beranda dan seekor kucing liar yang kini menjadi sahabatnya dalam keheningan. Dan anehnya, justru karena tidak banyak yang terjadi, semuanya terasa cukup. Suatu pagi, Aruna terbangun lebih awal dari biasanya. Tidak ada suara yang membangunkannya, tidak ada mimpi yang mengganggu. Ia hanya membuka mata perlahan, dan untuk sesaat, ia merasa sangat ringan. Ia tetap berbaring beberapa detik, menatap langit-langit kayu di atasnya. Ada sesuatu yang berbeda, tetapi sulit dijelaskan. Biasanya saat bangun pagi, pikirannya langsung dipenuhi berbagai hal. Apa yang harus dilakukan, apa yang belum selesai, apa yang dulu pernah terjadi. Namun pagi itu, pikirannya terasa tenang, kosong, tetapi bukan kosong yang membingungkan, melainkan kosong yang damai. Aruna duduk perlahan di tepi tempat tidur, lalu menarik napas dalam-dalam. Udara pagi masuk melalui jendela yang sedikit terbuka, terasa segar dan menenangkan. Tanpa sadar, ia tersenyum. Bukan karena sesuatu yang besar, bukan karena ada kabar baik. Ia hanya merasa baik-baik saja. Ia bangkit, lalu berjalan menuju jendela. Dari sana, danau terlihat seperti biasa, tenang, luas, dan memantulkan cahaya pagi yang lembut. Kabut tipis masih menggantung di atas permukaannya, bergerak perlahan seperti napas yang panjang. Rumah kayu itu juga tidak berubah. Dinding yang sama, beranda yang sama, kursi kayu tua yang sama. Semuanya tetap seperti hari-hari sebelumnya. Namun Aruna tahu ada sesuatu yang tidak lagi sama. Ia membuka pintu dan melangkah keluar ke beranda. Udara pagi menyambutnya dengan dingin yang lembut. Ia duduk di kursi kayu tua seperti yang selalu ia lakukan dan memandang danau tanpa terburu-buru. Seekor kucing kecil yang biasa datang itu muncul dari samping rumah, berjalan pelan lalu duduk tidak jauh darinya. Seperti biasa, tanpa suara, tanpa tuntutan. Aruna menoleh dan tersenyum. "Pagi," ucapnya pelan. Kucing itu hanya berkedip pelan lalu ikut memandang danau. Beberapa waktu berlalu tanpa percakapan. Namun keheningan itu terasa penuh, bukan kosong. Aruna menyadari sesuatu yang sederhana tetapi terasa sangat dalam. Selama ini ia selalu menunggu sesuatu untuk merasa bahagia, menunggu keadaan berubah, menunggu masalah selesai, menunggu dirinya menjadi lebih baik. Namun pagi itu, pikirannya terasa tenang, kosong, tetapi bukan kosong yang membingungkan, melainkan kosong yang damai. Aruna duduk perlahan di tepi tempat tidur, lalu menarik napas dalam-dalam. Udara pagi masuk melalui jendela yang sedikit terbuka, terasa segar dan menenangkan. Tanpa sadar, ia tersenyum. Bukan karena sesuatu yang besar, bukan karena ada kabar baik. Ia hanya merasa baik-baik saja. Ia bangkit, lalu berjalan menuju jendela. Dari sana, danau terlihat seperti biasa, tenang, luas, dan memantulkan cahaya pagi yang lembut. Kabut tipis masih menggantung di atas permukaannya, bergerak perlahan seperti napas yang panjang. Rumah kayu itu juga tidak berubah. Dinding yang sama, beranda yang sama, kursi kayu tua yang sama. Semuanya tetap seperti hari-hari sebelumnya. Namun Aruna tahu ada sesuatu yang tidak lagi sama. Ia membuka pintu dan melangkah keluar ke beranda. Udara pagi menyambutnya dengan dingin yang lembut. Ia duduk di kursi kayu tua seperti yang selalu ia lakukan dan memandang danau tanpa terburu-buru. Seekor kucing kecil yang biasa datang itu muncul dari samping rumah, berjalan pelan lalu duduk tidak jauh darinya. Seperti biasa, tanpa suara, tanpa tuntutan. Aruna menoleh dan tersenyum. "Pagi," ucapnya pelan. Kucing itu hanya berkedip pelan lalu ikut memandang danau. Beberapa waktu berlalu tanpa percakapan. Namun keheningan itu terasa penuh, bukan kosong. Aruna menyadari sesuatu yang sederhana tetapi terasa sangat dalam. Selama ini ia selalu menunggu sesuatu untuk merasa bahagia, menunggu keadaan berubah, menunggu masalah selesai, menunggu dirinya menjadi lebih baik. Namun pagi itu, pikirannya terasa tenang, kosong, tetapi bukan kosong yang membingungkan, melainkan kosong yang damai.
Aruna duduk perlahan di tepi tempat tidur, lalu menarik napas dalam-dalam. Udara pagi masuk melalui jendela yang sedikit terbuka, terasa segar dan menenangkan. Tanpa sadar, ia tersenyum. Bukan karena sesuatu yang besar, bukan karena ada kabar baik. Ia hanya merasa baik-baik saja. Ia bangkit, lalu berjalan menuju jendela. Dari sana, danau terlihat seperti biasa, tenang, luas, dan memantulkan cahaya pagi yang lembut. Kabut tipis masih menggantung di atas permukaannya, bergerak perlahan seperti napas yang panjang. Rumah kayu itu juga tidak berubah. Dinding yang sama, beranda yang sama, kursi kayu tua yang sama. Semuanya tetap seperti hari-hari sebelumnya. Namun Aruna tahu ada sesuatu yang tidak lagi sama. Ia membuka pintu dan melangkah keluar ke beranda. Udara pagi menyambutnya dengan dingin yang lembut. Ia duduk di kursi kayu tua seperti yang selalu ia lakukan dan memandang danau tanpa terburu-buru. Seekor kucing kecil yang biasa datang itu muncul dari samping rumah, berjalan pelan lalu duduk tidak jauh darinya. Seperti biasa, tanpa suara, tanpa tuntutan. Aruna menoleh dan tersenyum. "Pagi," ucapnya pelan. Kucing itu hanya berkedip pelan lalu ikut memandang danau. Beberapa waktu berlalu tanpa percakapan. Namun keheningan itu terasa penuh, bukan kosong. Aruna menyadari sesuatu yang sederhana tetapi terasa sangat dalam. Selama ini ia selalu menunggu sesuatu untuk merasa bahagia, menunggu keadaan berubah, menunggu masalah selesai, menunggu dirinya menjadi lebih baik. Namun pagi itu, pikirannya terasa tenang, kosong, tetapi bukan kosong yang membingungkan, melainkan kosong yang damai. Aruna duduk perlahan di tepi tempat tidur, lalu menarik napas dalam-dalam. Udara pagi masuk melalui jendela yang sedikit terbuka, terasa segar dan menenangkan. Tanpa sadar, ia tersenyum. Bukan karena sesuatu yang besar, bukan karena ada kabar baik. Ia hanya merasa baik-baik saja. Ia bangkit, lalu berjalan menuju jendela. Dari sana, danau terlihat seperti biasa, tenang, luas, dan memantulkan cahaya pagi yang lembut. Kabut tipis masih menggantung di atas permukaannya, bergerak perlahan seperti napas yang panjang. Rumah kayu itu juga tidak berubah. Dinding yang sama, beranda yang sama, kursi kayu tua yang sama. Semuanya tetap seperti hari-hari sebelumnya. Namun Aruna tahu ada sesuatu yang tidak lagi sama. Ia membuka pintu dan melangkah keluar ke beranda. Udara pagi menyambutnya dengan dingin yang lembut. Ia duduk di kursi kayu tua seperti yang selalu ia lakukan dan memandang danau tanpa terburu-buru. Seekor kucing kecil yang biasa datang itu muncul dari samping rumah, berjalan pelan lalu duduk tidak jauh darinya. Seperti biasa, tanpa suara, tanpa tuntutan. Aruna menoleh dan tersenyum. "Pagi," ucapnya pelan. Kucing itu hanya berkedip pelan lalu ikut memandang danau. Beberapa waktu berlalu tanpa percakapan. Namun keheningan itu terasa penuh, bukan kosong. Aruna menyadari sesuatu yang sederhana tetapi terasa sangat dalam. Selama ini ia selalu menunggu sesuatu untuk merasa bahagia, menunggu keadaan berubah, menunggu masalah selesai, menunggu dirinya menjadi lebih baik. Namun pagi itu, pikirannya terasa tenang, kosong, tetapi bukan kosong yang membingungkan, melainkan kosong yang damai. Aruna duduk perlahan di tepi tempat tidur, lalu menarik napas dalam-dalam. Udara pagi masuk melalui jendela yang sedikit terbuka, terasa segar dan menenangkan. Tanpa sadar, ia tersenyum. Bukan karena sesuatu yang besar, bukan karena ada kabar baik. Ia hanya merasa baik-baik saja. Ia bangkit, lalu berjalan menuju jendela. Dari sana, danau terlihat seperti biasa, tenang, luas, dan memantulkan cahaya pagi yang lembut. Kabut tipis masih menggantung di atas permukaannya, bergerak perlahan seperti napas yang panjang. Rumah kayu itu juga tidak berubah. Dinding yang sama, beranda yang sama, kursi kayu tua yang sama. Semuanya tetap seperti hari-hari sebelumnya. Namun Aruna tahu ada sesuatu yang tidak lagi sama. Ia membuka pintu dan melangkah keluar ke beranda.
Udara pagi menyambutnya dengan dingin yang lembut. Ia duduk di kursi kayu tua seperti yang selalu ia lakukan dan memandang danau tanpa terburu-buru. Seekor kucing kecil yang biasa datang itu muncul dari samping rumah, berjalan pelan lalu duduk tidak jauh darinya. Seperti biasa, tanpa suara, tanpa tuntutan. Aruna menoleh dan tersenyum. "Pagi," ucapnya pelan. Kucing itu hanya berkedip pelan lalu ikut memandang danau. Beberapa waktu berlalu tanpa percakapan. Namun keheningan itu terasa penuh, bukan kosong. Aruna menyadari sesuatu yang sederhana tetapi terasa sangat dalam. Selama ini ia selalu menunggu sesuatu untuk merasa bahagia, menunggu keadaan berubah, menunggu masalah selesai, menunggu dirinya menjadi lebih baik. Namun pagi itu, pikirannya terasa tenang, kosong, tetapi bukan kosong yang membingungkan, melainkan kosong yang damai. Aruna duduk perlahan di tepi tempat tidur, lalu menarik napas dalam-dalam. Udara pagi masuk melalui jendela yang sedikit terbuka, terasa segar dan